Selamat sore, selamat datang di acara Artis Talk Human Supremacy Pameran Tunggal Agugen. Perkenalkan, nama saya Afil. Saya selaku program manager dari grup galeri Sri Sesanti Syndicate dan juga yang sore hari ini akan memandu teman-teman untuk acara ini. Saya mewakili tim Kohesi Inisiatif mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah datang, pun juga untuk ketiga narasumber kita yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya untuk kita semua. Izinkan saya untuk mengenalkan dan menyapa ketiga narasumber kita. Di sebelah kanan saya ini ada Mas Agugen. Mas Agugen adalah seniman yang konsisten menggunakan seni grafis sebagai bahasa ungkapnya gitu. Dan juga Mas Agugen yang menciptakan seluruh karya yang ada di ruangan ini. Lalu di sebelah Mas Agugen ada Mbak Tere. Selamat sore Mbak Tere. Mbak Tere ini juga seniman yang sering menggunakan teknik grafis atau seni grafis di karya-karyanya. Dia juga pengajar di ISI Surakarta, Prodi Seni Murni ya Mbak ya. Lalu di paling ujung kita ada Pak Agung Kurniawan atau yang akrab dipanggil Pak Lea ya, mungkin karena ada dua Agung di sini, jadi sedikit susah menyebutnya mungkin. Ya mungkin bisa begitu. Mungkin kita menyebut sini Mas Agugen aja lah, nama panggungnya. Lalu di sana Pak Lea gitu. Pak Lea ini seniman gimana ya menyebutkan Pak Lea ini sedikit rumit sih. Seniman yang mempunyai ketertarikan dengan isu-isu sensitif kali ya. Seniman kritis yang seniman yang selalu mempunyai pemikiran kritis akan terkait isu-isu sensitif gitu, terutama Pak bisa bilang genosida, isu gender, transgender seperti itu. Pak Lea juga memiliki peran besar di pameran Human Supremacy, yaitu sebagai penulis di pameran ini. Mungkin seperti itu perkenalan saya terhadap ketiga narasumber yang ada di depan ini. Lalu karena kebetulan sekali nih ketiga narasumber kita adalah seniman, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin sederhana tapi sepertinya perlu dan penting untuk kita tahu bersama gitu. Yaitu pertanyaannya adalah apa sih yang memanggil Anda bertiga ini untuk berseni rupa gitu. Mungkin bisa dijawab dari yang paling senior dulu kali ya. Monggo silakan Pak Lea. Ini dalam ini. Ini pertanyaan terlalu dalam untuk sore yang cerah. Apa yang membuat saya memilih seni rupa ya? Pengalaman hidup saya itu unik. Jadi saya itu belajar di banyak tempat. Di UGM pernah, diisi berapa kali. Tapi panggilannya akhirnya tetap ke seni rupa juga. Jadi saya dulu pernah kuliah di Gajah Mada. Hampir lulus lalu saya keluar. Kemudian sebelum ke Gajah Mada saya pernah kuliah di Diskom. ISI juga nggak percaya sama dosennya, saya keluar pindah UGM. Kemudian UGM bosen pindah ke ISI lagi. Jadi tetapi kemudian yang menarik buat saya adalah ketika ibu saya memutuskan, saya bicara sama ibu saya, Bu, saya mau masuk ke ISI ya. Ibu saya itu nangis. Ibu saya itu mungkin ini agak dramatik, tapi saya lihat nangis. Kenapa nangis ya? Bertahun-tahun kemudian ibu saya bilang, saya membayangkan pelukis atau seniman itu nanti kamu akan keliling membawa gendongan isinya lukisan kemana-mana. Pada waktu itu memang jadi seniman bukan pilihan yang baik laki-laki atau perempuan, itu kan bukan pilihan pertama ya. Jadi ketika anaknya dari UGM pindah ke ISI, ibu saya itu bilang, ya itu pilihan yang buruk gitu menurut beliau ya. Tapi kemudian saya bilang, ya
ya itulah hidup gitu kan. Jadi saya kemudian memilih menjadi seniman semata-mata karena ada bahasa yang bisa saya ungkapkan secara lebih unik gitu ya, dibandingkan misalnya saya jadi pegawai negeri atau jadi pegawai toko gitu. Saya punya kebebasan terbatas, relatif, pun begitu saya bisa mengeksplorasi kebebasan itu untuk hal-hal yang saya sukai. Jadi saya mengerjakan hal yang saya suka itu yang paling penting, yang kemudian membuat saya terlihat awet muda, padahal usia sekarang sudah hampir 60 tahun ya. Saya kira begitu. Terakhirnya ya, terakhirnya. Dan saya nggak mau jadi dosen, dosen itu pekerjaan yang paling hina. Apalagi dosen seni rupa itu hina sekali, itu pekerjaan hina. Itu seniman yang jadi dosen itu seniman putus asa. War nih, war ya. Oke, fine. Note. Ini baru mulai udah ngajak war ya. Iya. Sebenarnya sebelum diskusi ini pun dimulai tadi mereka berdua udah gitu, Pak kita hari ini war ya gitu. Kita harus perang ini ya. Meskipun nanti mungkin saya kalah kan, dia lebih nyinyir daripada saya sebenarnya. Monggo dilanjutkan udah Pak. Oke, ini aja ya, saya dulu. Iya boleh. Ya selamat sore teman-teman, saya Tere temannya Pak Lea dan temannya Agung, sebenarnya Agugen. Kalau saya memilih seni rupa sebenarnya kalau ya mungkin punya cerita yang unik juga ya. Saya tidak boleh dulu untuk masuk di ISI. Kata bapak saya ya gini, kalau kamu mau jadi seniman itu nanti kamu jadi bambung. Bambung itu kalau di Jawa Timur itu gelandangan. Ya kan, hidupnya cuma gitu, bajunya belel dan sebagainya gitu kan. Terus kalau saya ingin milih ISI kan sebenarnya untuk setahu saya ya, karena dulu kakak saya itu pacarnya itu orang ISI. Jadi saya ingin tahu, oh kalau di sana itu nanti kamu kalau kuliah pakai sandal jepit aja boleh gitu kan. Nah itu salah satu sebenarnya, itu hal yang sangat sederhana ya kan. Terus sama terus saya bilang sama bapak saya ya, kalau memang kalau bapak berpikir kalau di dunia seni nantinya saya akan menjadi gelandangan, saya akan buktikan bahwa saya tidak akan menjadi gelandangan ya kan. Yang mungkin sekarang saya menjadi seniman dan dosen yang katanya hina, kata doi ya kan. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya pilihan-pilihan menjadi seniman dan dosen itu sebenarnya adalah saat saya mengajar, saya mendapatkan ilmu yang lain dari mahasiswa saya. Jadi ya mungkin itu sih ya. Jadi kalau seni rupa akhirnya ya saya bisa ngapain aja sih di seni rupa itu sebenarnya gitu sih. Jadi nggak jauh-jauh lah sama Mas Agung meskipun dia bukan dosen ya kan. Jadi ya kalau dalam dunia seni rupa ya itu bahasa ungkapnya kita bisa mengungkapkan dengan berbagai macam hal sih. Jadi ya saya di seni grafis juga buat patung juga instalasi juga. Jadi ada suatu kebebasan yang artistik gitu. Ini yang menarik ya. Kebebasan artistik ya Pak. Oke mungkin selanjutnya dari Mas Agugen. Tes. Ya, makasih udah datang semuanya. Saya Agung. Untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya nggak jauh beda karena aku pikir sih kita semua, ya at least kita bertiga ada kesamaan yaitu mencari kemerdekaan gitu sebenarnya, kebebasan. Cuman kalau yang aku hadapin lebih kepada dulu tuh waktu masih kecil seneng banget gambar, tapi masalahnya ngegambar tuh dilarang karena aku tumbuh dan besar di keluarga yang cukup Islam radikal, jadi nggak boleh sebenarnya. Keras. Jadi gambar tuh dulu sembunyi sebenarnya. Terus iya dan jadi banyak keterbatasan. Terus makin kesini kayak mencari kebebasan gitu dan di seni rupa bisa menemukan itu. Dan kecenderungannya sekarang mungkin nyambung ke kecenderungan berkarya pakai seni grafis juga jadinya bermain dalam keterbatasan gitu. Aku seneng banget sih sebenarnya. Kayak gitu. Terima kasih Mas Agung. Jadi kemerdekaan terus bermain dengan keterbatasan ya tadi. Menarik. Pertanyaan kedua mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan yang pertama yaitu apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan sebagai perupa sejauh ini? Bisa dimulai dari Pak Lea dulu mungkin. Saya kira yang saya dapat dari pelajaran
berharga menjadi seorang seniman adalah, kalau saya tadi ngomong soal kebebasan, sesungguhnya kebebasan itu relatif ya. Jadi itu bukan gratis gitu. Jadi itu bukan yang kita terima seperti kita menghirup nafas gitu. Itu harus diperjuangkan gitu. Never take it for granted. Jadi kita harus mendapatkan kebebasan itu dengan segala cara. Karena itu tidak pernah diberikan gratis. Itulah kenapa saya sebut sebagai kebebasan itu relatif. Menjadi seniman itu adalah cara untuk menegosiasikan kebebasan. Meskipun begitu, saya merasa kadang-kadang batasnya tetap ada. Jadi kita selalu berbenturan. Jadi bagaimana sebagai seorang seniman kita bisa mengatasi atau bernegosiasi, kadang-kala mungkin berkompromi ya. Kalau Anda hidup dalam dunia yang sebagai seniman full time seperti saya, kompromi itu adalah jalan yang harus kita tempuh. Meskipun ada batas, ada barikade yang tidak bisa dilewati. Tanpa itu kita tidak akan bisa menjadi seniman seperti hari ini, karena hari ini seniman itu sangat kompleks, sangat tidak satu garis gitu, tidak bisa disebut seniman murni, karena mereka ya tadi soal tadi kebebasan yang relatif tadi. Dan yang terpenting adalah tidak pernah didapatkan secara gratis. Itu harus diperjuangkan apapun itu. Bayangan kita kan kita hidup bebas sama sekali, dalam faktanya itu harganya mahal gitu. Kebebasan itu harganya mahal. Makanya dia pilih jadi dosen. Enggak ya. Kamu ini kita selesaikan di luar nanti. Oke, ini langsung ya. Pelajaran apa yang berharga apa gitu ya? Maksudnya pengalaman berharga apa? Ya, sebenarnya sih gini, kalau kita kembali lagi ya, karena doi yang barusan ngomong terus saya nanggepin ya kan, kayak gitu kan. Jadi kalau saya itu lebih begini ya, maksudnya menjadi pengajar adalah dosen itu sebenarnya adalah nggak tahu, memang keluar sendiri pengen ngajar gitu ya, meskipun nanti nggak tahu ya yang saya sampaikan itu bener apa enggak kayak gitu kan, menjadi pelajaran terus. Tapi di seni rupa itu sebenarnya itu waktu saya sendiri sih, waktu untuk saya untuk mengeksplorasi saya sendiri di menggunakan dunia seni rupa itu gitu loh. Jadi berharganya di situ gitu, di sela-sela saya menjadi seorang ibu satu kan, terus saya juga seorang dosen juga. Nah itu sebenarnya tantangannya banyak sekali ya. Saya mungkin agak curhat dikit nggak apa-apa lah ya, melihat bahwa seniman perempuan itu nggak mengurusi sakjane mengkarya tok, seperti mungkin Mas Agung sebagai seniman yang tadi full time artis ya. Jadi mungkin bisa menjadi perbandingan. Jadi begini, misal kalau saya harus bekerja di pagi hari, ya pagi saya harus menyiapkan makanan buat keluarga. Maksudnya subuh itu sudah memasak, terus saya harus berangkat naik KRL. Naik KRL terus saya mengajar pulang udah sore nanti ketemu anak. Nanti ada lagi nanti yang paling besar, misal, mama ini gimana besok aku harus ujian dan sebagainya. Nah segala sesuatu itu titiknya di saya kalau di rumah itu ya. Ya nanti suaminya nanti tanya, Bu ini gimana ini kok makannya belum ada ya saya. Gitu loh. Ya agak curhat ya, ini memang agak berat sebenarnya yang saya ini. Jadi sebenarnya suatu bentuk-bentuk karya, membuat karya dan sebagainya sebenarnya bentuk ekspresi saya untuk bernafas gitu loh. Dari sebuah kesibukan itu gitu loh. Ya kalau full time artis ya wis nggarap karya terus saya bendino ya kan. Ya iki war iki. Tapi kalau saya ada waktu-waktu yang memang harus dikompromikan gitu loh. Oh iki aku ya harus buat jam segini dan harus kayak gitu sih. Ya lelah, tapi salah satu caranya adalah bagaimana saya masih tetap berkarya, itu adalah nafas saya sebenarnya gitu di seni rupa itu. Gitu sih. Terima kasih Mbak Tere. Mungkin selanjutnya Mas Agung. Luar biasa ya. Kalau pengalaman yang paling berharga sebenarnya lebih ke, kalau yang aku alami sih dialog sama diri sendiri itu penting sih menurutku ya. Kayak dalam proses berkarya tuh aku sama istriku yang sama-sama berkarya juga sering nyebutnya tuh kayak ada fase zzz gitu. Itu tuh oke, di saat-saat itu tuh gangguan-gangguan dari luar tuh, noise dari luar tuh kayak tereduksi gitu, dan itu punya ruang sendiri gitu di pikirannya, dan menurutku itu sangat berharga meskipun ada irisan dengan ego gitu, dan itu tuh buatku pribadi itu kayak harus dikendalikan, karena kalau aku juga punya anak 2,
punya anjing 2, punya kucing 1, habis itu harus ngebagi waktunya gitu. Nah, di di proses berkarya tuh apa bernegosiasi sama itu tuh seru sih menurutku. Karena itu bagian dari perkembangan diri yang lebih kayak apa aktualisasi diri mungkin ya sebutannya ya. Kayak semuanya harus lebih efisien kayak gitu. Ya, kayak gitu. Kata kuncinya mungkin tadi dari Mas Agung kan adalah apa negosiasi, lalu Mbak Terry juga mungkin sedikit sama ya Mbak ya dengan negosiasi. Lalu pertanyaan ketiga saya mungkin ajukan langsung ke Mas Agung nih dan Mbak Terry dan Pak Lea mungkin bisa menanggapi pemikiran, pemahaman dan penghayatan apa yang Anda ingin angkat melalui karya-karya yang ada di Human Supremacy ini Mas Agung. Ini agak sedikit panjang ya, cuman aku coba ringkas. Jadi udah lama banget proses berkarya saya tuh banyak terinspirasi dari dunia binatang sebenarnya. Meskipun kadang nggak seharafiah menggambarkan binatang yang saya temui gitu, tapi kadang-kadang saya mencari inspirasi dari nonton film atau enggak ngelihat gerak-gerik binatang, terus saya ambil satu bagiannya keseluruhan kayak gitu. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Kemudian muncul dari proses itu muncul suatu urgensi yang mana muncul pertanyaan kayak apa ya? Nilai yang saya usung apakah udah konsisten dengan aksi yang saya buat gitu. Nah, dari situ kayak aku ngebayanginnya lebih kayak peradaban manusia pun gitu, kayak kita punya imajinasi tentang bikin pesawat terbang tuh dari alam ya, jelas ya, dari ngelihat burung bisa terbang itu punya kebebasan. Oke, kita bisa cari mekanismenya gitu. Sampai akhirnya bisa sekarang gitu dengan mudah. Tapi kemudian timbal balik kita kepada mereka gitu, hal-hal yang kalau yang aku alami sendiri sih setelah mendapati inspirasi dari binatang, kemudian setelah proses karyanya selesai atau di tengah proses karyanya, saya turut berkontribusi langsung atas kehancuran si hewan yang udah menjadi inspirasi saya tersebut gitu. Dan perlu diketahui juga kalau misalkan di masa kecil saya tuh ada hewan di rumah tuh hal yang sangat biasa gitu, karena bapak ibu sering membesarkan hewan untuk disembelih tiap tahunnya, dan semua anak-anaknya mendapati kesempatan untuk menyembelih gitu. Dan dengan hidup sekian lama kayak gitu, saya jadi punya persepsi tentang mereka sebagai individu. Mereka secara esensial, secara yang paling dasar tuh mereka sama kita gitu. Mereka selalu menghindar kalau ada ketakutan, mereka bisa memperlihatkan itu. Dan itu mengganggu saya sih pas proses berkarya saya selanjutnya. Nah, habis itu sebelum pindah ke Bali, jadi saya asalnya dari Bandung, habis itu kemudian pindah ke Bali. Sekarang tinggal di Bali udah 5 tahun. Di situ proses berkarya saya mulai mencari nih apa sih gitu esensinya. Karena menurut saya itu suatu keharusan ya, terutama bagi seniman untuk totalitas gitu. Ya mungkin saya juga sekarang masih berproses, tapi menurut saya totalitas itu dalam artian tadi itu nilai-nilai yang saya usung apakah udah seimbang atau enggak, apakah terlaksanakan lewat aksi yang saya lakukan gitu. Dan dari situ setelah pindah ke Bali saya coba melakukan penelitian sendiri tentang veganisme melalui buku dan juga film-film dokumenter, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi vegan. Dan dari situ kayak muncul pemahaman pintu-pintu baru tentang opresi, tentang yang diopres gitu, tentang ketidakadilan segala macam, dan saya pikir itu penting untuk disuarakan jadinya. Dan lewat pameran ini Human Supremacy sendiri itu tentang supremasi manusia gitu, yang mana menurutku manusia terlalu sebenarnya bentuk kritik atas label supremasi spesies manusia. Karena menurutku artinya menjadi unggul, kan supremasi itu unggul ya. Menjadi unggul tuh kita lebih kayak merefleksikannya dengan punya privilege untuk memberi hak kepada hewan yang mana yang punya hak untuk mati atau untuk hidup kayak gitu. Tapi menurutku pribadi dari logikaku, artinya supremasi itu menjadi lebih unggul adalah
kita seharusnya manusia bisa melindungi yang tidak berdaya gitu loh, secara esensi kata-kata tersebut. Jadi di pameran ini emang pendalaman tentang tema yang udah lama, kayak mungkin sekitar 2 tahun lalu aku coba riset-riset dan muncullah karya yang ada di sini. Tadi berarti ceritanya Mas Agung mulai dari pengalaman masa kecil hingga ideologi yang dianut sekarang, dan apa timbal baliknya seperti itu ya Mas, yang ingin dihadirkan pada pameran kali ini gitu. Masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya nih Mas Agung. Seperti apa nih Mas Agung proses kreatif dari ide yang ideologi yang Mas Agung, dari isu yang ingin diangkat hingga sampai menjadi pameran human supremacy ini Mas Agung? Proses kreatif kalau secara teknis sebenarnya banyak banget ngerjain sketsa sebenarnya, tapi sketsa tuh agak jauh dari hasil akhirnya. Tapi kalau dari gagasan tentang si human supremacy-nya sendiri, aku di sini banyak ngegambarin naga yang sedang dieksploitasi sama sosok-sosok manusia. Naga di sini tuh sebenarnya binatang mitos, salah satunya binatang mitos. Terus kemudian naga yang saya gambarkan di sini tuh merupakan representasi dari gabungan berbagai binatang dunia hewannya, kayak sisiknya kayak sisik ikan, kemudian kakinya kaki burung, atau moncongnya moncong anjing segala macam. Nah itu saya coba gambarkan lewat situ gitu. Terus ya kayak gitu dulu. Jika dilihat dari bentuknya nih Mas Agung, banyak sekali muncul bentuk naga gitu. Apa sih dibalik pemilihan bentuk naga tersebut? Ya, nerusin lagi berarti yang tadi ya, karena tadi pemilihannya naga adalah mewakili dunia-dunia binatang yang emang selalu teropres gitu. Bahkan mereka adalah kaum yang paling diterima opresinya gitu oleh manusia sendiri yang sebagai opresor gitu menurutku. Terus dan dia binatang mitos yang menurutku ada kaitannya dengan kebebasan binatang saat ini yang banyak, at least saya yang memperjuangkan itu sekarang, itu bagaikan mitos sih sebenarnya. Kayak kita udah terlalu lama, ya aku pribadi juga kayak selama lebih dari setengah hidupku mengkonsumsi mereka gitu. Dan ya itu agak mengganggu sih menurutku, kayak mereka kita ambil manfaatnya terus, tapi dari segi apapun ya, kayak dari konsumsi yang paling sering pilihan kita sehari-hari gitu, dan itu sangat diterima oleh siapapun, dan ketika itu diangkat ke meja gitu, menurutku masih banyak justifikasi yang membuat kebebasan mereka tuh sebagai mitos lah gitu. Kayak masih jauh dari perjuangan. Bung, selanjutnya mungkin pertanyaan ini aku ajukan kepada Pak Lea. Karena Pak Lea yang menulis pameran human supremacy gitu. Menurut Pak Lea nih, apa nih sebutan yang tepat untuk mengidentifikasi karya-karya dari Agugen ini Pak Lea? Ya. Kalau saya ini seni grafis Linukat ya, sebutan yang paling tepat apa ya? Ya sebagai media kan seni grafis atau seni apapun itu punya ruang banyak untuk mengeksploitasi apapun ya. Tapi lepas dari sebutan, saya tidak bisa membranding gitu ya. Tapi saya kira kalau kita lihat dari karya Agugen, meskipun dia banyak bekerja dengan bentangan-bentangan karya yang lebar gitu ya. Tapi yang menarik perhatian saya sebenarnya adalah justru pada detailnya. Jadi dia itu seperti halnya seni grafis sesungguhnya. Seni grafis itu bicara soal detail. Bagaimana garis, bagaimana tekstur, kalau kita main etsa atau aquatin itu punya peran yang sangat penting. Yang pada seni lukis mungkin agak sering diabaikan. Tapi pada seni grafis itu yang dieksploitasi. Jadi itu seperti, kalau boleh disebut Agugen itu adalah ratu detail gitu. Ada ratu ngebor kan, kalau mau di branding loh. The king of detail. Karena Anda lihat karyanya besar, tapi saya tertuju pada detailnya. Seperti saya melihat karya ini ya misalnya. Ada karya yang sangat besar, tapi kita selalu kemudian akan pertama kali yang kita expose adalah bagaimana kemudian kalau dalam istilah seni lukis tradisional adalah isen-isennya.
bagian pengisinya itu justru menurut saya sangat kuat gitu. Saya bisa berimajinasi hanya dengan melihat satu bentuk saja. Yang kemudian buat saya kagum adalah bagaimana kemudian menemukan bentuk-bentuk itu gitu. Karena itu pasti punya pengalaman, pasti punya default kultural, default pengalaman pribadi yang mungkin tidak bisa ditemukan oleh pada seniman yang lain. Yang itulah membuatnya jadi unik gitu. Kalau soal kemudian isu yang dibawa itu menjadi hak prerogatif seorang seniman untuk menyuarakan isu yang dia bawa. Vegan, kemudian apapun itu bisa dilakukan, tapi perhatikanlah detailnya, detail itu luar biasa. Dan saya kira dia mengeksploitasi dengan sangat baik. Gitu. Jadi kita seolah-olah melihat satu masalah yang seharusnya besar, kemudian kita dipaksa untuk melihat, look at the detail gitu. Karena disitulah detail is the devilnya gitu. Itu intinya dari situ saya kira. Itu yang merupakan kelebihan terbesar dari karya Aguken yang mungkin karena seniman grafis sedikit, itu mungkin dia menjadi salah satu yang paling eksponen utama ya di situ ya, yang perlu dicatat dalam ingatan visual kita. Tapi saya nggak biasa branding loh, jadi ya itulah pengamatan saya. Oke. Dikit nggak apa-apa lah. Branding dikit nggak apa-apa lah. Iyalah. Oke. Jika boleh saya menggarisbawahi tulisan dari Palea gitu. Ada tulisan dari Palea itu seperti ini, menjadi seniman itu sudah sulit gitu, memilih media yang merepotkan atau dalam tanda kutip seni grafis gitu, membuat pilihan hidupnya jadi makin sulit gitu. Jika melihat keluh kesahnya Mbak Tere tadi itu terkait seniman perempuan, lalu pekerjaan sebagai seniman yang nggak full time gitu Mbak Tere. Bagaimana sih Mbak Tere membangun spirit seni grafis gitu pada kekaryaan Mbak Tere? Oke, mungkin saya mau sebelum masuk ke saya mungkin saya akan menanggapi tentang karya-karya Aguken ya. Karena sebenarnya saya adalah fans Aguken ya. Saya termasuk, kamu ada itunya nggak sih? Ada ininya nggak sih kalau BTS itu ada ARMY ya kan? Ya kan? Kalau kamu apa gitu, karena harus mengumpulkan loh fans-fans. Karena menurutku banyak fans yang dengan karya-karyamu yang seperti ini gitu kan. Membuat karya grafis itu tidak mudah, satu. Kalau kita mau berbicara teknisnya banyak banget ya toh. Terkadang mungkin yang membuat saya kagum adalah bagaimana dia memproses dari hal media saja aku kan membuat kertasnya aja sendiri ya kan. Padahal melakukan mencukil lino atau mengetsa sebuah plat itu aja membutuhkan effort yang besar. Namun dia memulai dari mungkin bukan nol lagi ya, minus berapa gitu untuk memulai membuat formula-formula si kertas-kertas yang dibuat dia. Nah, itu kekaguman pertama ya. Asik, bisa buat fans ya. Jadi gitu, effortnya itu gede banget gitu. Dan setelah itu kita melihat lagi, mungkin Pak Lea tadi juga berbilang, ini masalah detail. Memang benar, ini sangat detail sekali. Soal waktu saya cuma misal melihat kaki aja dengan tengkorak, itu imajinasinya udah kemana-mana gitu. Kenapa toh sikile kono tengkorak dan sebagainya. Mungkin di karya-karya seni yang lain juga begitu ya. Tapi saat orang tahu bahwa ini dilakukan dengan karya, dengan teknik seni grafis, orang pasti dan mengetahui perjalanan bagaimana membuat karya grafis itu pasti akan orang gila ini, gitu ya kan. Misal kayak seperti yang karya di sebelah sana, kita harus paling banyak orang kan berbicara perihal ini gimana sih buat si goldnya itu bisa begitu, ya kan. Pertanyaan-pertanyaan teknis saja masih dibicarakan ya kan. Tapi memang itu perlu diketahui gitu loh, meskipun biasanya orang-orang bilang grafis ini saya kira gak usah ngomongin teknis deh. Wes langsung aja itu karya terus tentang apa, nggak bisa gitu loh. Kalau jika Anda melihat di situ, terus ada serpian gold di situ, pasti akan berpikir, ya bagaimana membuatnya gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mempresentasikan. Ya loh, saya aja datang langsung lihat begini, yang saya lihat langsung samping. Gimana sih buat si figura ini? Oh, dia itu ditekuk terus dikasih saya dapat pelajaran di situ. Makasih ya, Gung. Ya, jadi hal-hal seperti itu kan tidak mudah gitu loh, tidak mudah. Kita tidak usah membandingkan masalah tadi lukis dan lain sebagainya, tapi kenyataannya memang kita berbicara kan memang teknis gitu loh. Selain nanti di
nantinya mungkin tentang dia menggambarkan untuk konteksnya apa ya itu tadi lah dari senimannya. Tapi pasti kalau kita melihat karya grafis yang seperti ini, kita akan berbicara teknis. Gitu sih kalau kita mau berbicara seni grafis. Dan yang pasti spirit-spiritnya juga adalah ini seni grafis tuh terkadang nggak bisa sendiri ya. Ya toh, karena urusannya itu kita nanti dengan fasilitas yang ada. Ya, kayak misal saya dengan Pak Denny, dengan Mbak Arga ini, kita punya seni grafis yang udah umurnya 23 tahun. Jadi kami itu dari kuliah sampai sekarang. Nah, ini Bapak ini salah satu yang mendukung kami. Kami dulu punya mesin cetak dari Pak Agung itu, nyicil. Berapa kali ya Pak? Lupa ya. Jadi 17 kali. Jadi seperti itu, saking pinginnya berproses gitu ya. Dalam seni grafis itu kan kita mungkin kita harus punya alat, misal kalau pengen cetak dalam ya punya mesin press atau mesin lino juga kita juga pakai mesin press. Sebenarnya kan aslinya yang benar itu kita menggunakan semua mesin press gitu kan agar semua continue hasil yang dihasilkan itu sama ya kan. Meskipun ada teknik gosok atau injak-injak gitu kan. Nah, salah satu dulu kalau kita harus punya sesuai kita harus punya mesin. Nah, Pak Lea ini yang salah satu dulu yang dukung. Hingga saat ini kita udah 23 tahun. Kayak gitu. Jadi ya ada spirit-spirit yang ingin mempertahankan seni grafis itu sebenarnya itu adalah komunitas ya. Kayak gitu sih. Jadi bekerjanya bersama juga gitu. Ya meskipun dulu pernah kan Pak Agung pernah ya biasalah dia kan suka mencutin orang ya kan. Meskipun ngomong gini grafis minggiran itu kayak pahlawan kesiangan gitu. Masih ingat gak Mas? Masih. Nah, pahlawan kesiangan yang sok grafis gitu kan mati nggak mau mati segan hidup tak mau ya kayak gitulah pokoknya mati hidup segan mati tak mau kayak gitu-gitulah. Jadi masih ingat itu karena zaman dulu ya doi kan begitu ya. Lucutan-lucutan kayak gitu loh yang terkadang yang ini bertahan gitu. Salah satunya kayak gitu sih. Tapi saya kira menarik kalau melihat Agugen tadi bahwa kemudian meskipun saya seringkali kritis pada seni grafis, saya kan mencintai seni grafis lebih dari siapapun gitu sesungguhnya. Tapi kan tapi gini loh. Tapi kan mencintai itu harus memiliki gitu kan. Mencintai kan tidak harus memiliki gitu kan. Ya, jadi tidak harus memiliki. Jadi mencintain aja enggak apa-apa. PHP gue, Pak. Karena pertama kali saya dulu belajar seni rupa, saya itu melakukan copy pada karya-karya Kate Kollwitz. Oh iya. Jadi saya mengcopy Kate Kollwitz. Jadi saya melakukan proses belajar seni rupa itu dengan cara yang paling dasar itulah melakukan copy. Jadi saya beli buku Kate Kollwitz, saya ingat itu kalau salah bukunya bukan ada buku anak-anak itu tentang life yang bikin majalah buku life seri life kalau salah tentang The Age of Progress, zaman kemajuan. Di situ karya-karya grafis Kate Kollwitz menjadi poin penting karena dia menggambarkan situasi Eropa pas sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, saya melakukan copy, kemudian saya bilang ini karya apa toh? Kemudian saya ini Etsa ya. Kemudian saya jatuh cinta pada bagaimana kemudian garis itu punya kekuatan gitu. Itu garis, tapi kemudian bagaimana garis bisa menggerakkan kesadaran. Padahal cuma garis loh. Jadi substansinya kan itu kan saya itu kok iso yo? Bagaimana mungkin garis menggerakkan kesadaran? Itu buat saya kemudian melihat, wah ini seni yang luar biasa. Dan saya tidak menemukan itu misalnya pada seni lukis, karena kemudian saya melihat seni lukis dalam konteks yang lebih besar gitu kan. Begitu Kate Kollwitz, kemudian saya melihat karya-karya etsanya Rembrandt, kemudian saya melihat, garis itu adalah kunci gitu. Garis itu adalah senjatanya gitu. Saya kira kemudian kalau seorang seniman grafis mampu meletakkan garis sebagai senjatanya, maka dia bisa bicara banyak. Itu yang kemudian diupayakan oleh Agugen dengan cukup baik. Dan juga oleh mungkin beberapa persoalan kemudian adalah selain menjadi seorang grafis itu bukan hanya butuh bakat, tapi juga butuh effort dan ngeyel, sikap tidak gampang menyerah gitu. Saya kemudian setelah bergaul bertahun-tahun dengan grafis, saya mengatakan, ya sudah, grafis itu kemudian punya limitasi yang saya kemudian setuju dengan Terry, karena yang saya pakai adalah tekniknya. Bukan medianya secara holistik, tapi tekniknya, saya cuplik teknik pewarnaannya, garisnya, tapi kemudian saya pelan-pelan meninggalkannya gitu. Saya pikir, kalau saya harus mengikuti konsepsi grafis yang utuh, kemungkinan besar saya tidak punya cukup kekuatan atau cukup tenaga untuk mengikuti itu. Tapi dalam hati saya, karena itu cinta pertama saya, kadang-kadang saya balik gitu, meskipun dengan penuh air mata berderai.
Dengan ini ya Pak. Dan kalau orang bilang misalnya, wah garisnya apa? Grafis itu nggak payu. Karya saya yang laku pertama itu grafis ya. Loh sama Pak. Iya. Jadi Karena ketika cuma orang grafis, bilang Pak. grafis itu nggak laku loh. Berkali-kali grafis itu menyelamatkan hidup saya ya. Ya. Menjual satu karya itu, jadi saya nggak tahu ini nggak laku sebelah mana. Karya saya pertama kali laku itu seharga 250.000. Ada pameran ini cerita lucu, pameran di Taman Budaya waktu itu. Saya lagi main bola sama adik, sama Alfi, gitu tiba-tiba ada orang datang naik motor. Saya jenenge Agung itu ya, yang namanya Agung mana ya? Oh, aku mas, Pak masih Gembrobos itu kan main bola kan. Dulu kalau kita kuliah kan main bola. Kalau kayak ke sekolah seni dulu kan main bola. Main bola itu kita, yang namanya Agung siapa? Saya Pak, wah gambarmu payu Aku njaluk 20% ya. Jadi 20%. Itu gila itu orang tamu budaya minta 20% gitu. Saya bilang, oh iya mas, itu pertama kali saya laku, saya datang ke taman budaya gitu. Lalu ketemu loh, Agung ya, ini laku loh, saya minta 20% ya. Jadi saya udah dipalai 40% oleh orang yang saya nggak tahu siapa gitu. Tapi buat saya itu luar biasa. Karya pertama kemudian grafis laku, kemudian yang menarik adalah ketika nenek saya meninggal, itu membuat saya respect sekali pada desain grafis adalah saya nggak punya uang. Tiba-tiba ada orang datang ke studio saya, karya kamu saya beli ya. Jumlah uang yang dibeli itu sama dengan kebutuhan memakamkan nenek saya. Itu buat saya luar biasa sekali. Itu buat saya kemudian, oh berarti seni grafis itu punya apa? Punya nilai spiritual yang lebih buat saya dibandingkan kalau saya bikin gambar, atau saya bikin lukisan, atau bikin instalasi. Karena itu kemudian itu mewarnai hidup saya gitu. Ya. Tapi sekali lagi saya meninggalkannya. Karena ya ada alasan-alasan tertentu yang nanti kalau saya sampaikan menjadi terlampau apa namanya? Jadi bahasan baru Pak. Bahasan baru kita. Gitu. Tapi saya meninggalkannya. Kadang-kadang balik hanya untuk dapat proyek aja gitu seperti ini. Ya nggak apa-apa itu kan Pak sesuai kebutuhan ya. Ya. Memang itu jadi saya juga pernah punya karya saya pertama laku juga seni grafis. Itu 150 sih Pak. Tapi masalahnya perbedaannya adalah saya nggak ada yang minta 20%. Gitu. Itu tahun 99, itu tahun 93 ya. 250.000 itu gede tahun itu kan. Besar sekali. Jadi kalau dipotong 40% pun masih lumayan sesungguhnya. Ya. SPP saya itu 90.000 semester. Oh iya masih tahun segitu ya. Iya. Oke, kalau Pak Lea tadi meninggalkan seni grafis nih Mas Agung, terus Mbak Tiri masih melakukannya dengan teknik-teknik alternatif ya, bisa dibilang kayak gitu ya Mbak Tiri. Yes. Kalau Mas Agung, apa nih keyakinannya sampai hingga pertama berkarir sampai sekarang itu masih menggunakan apa teknik grafis gitu? Yang memanggil pertama dari seni grafis itu sebenarnya kompleksitas teknisnya sebenarnya. Kayak yang tadi saya bilang ada apa bermain dalam keterbatasan tuh, kayaknya itu terbentuk. Jadi bapak saya tuh dulu orang kimia dia, tapi yang lebih teknikal gitu. Jadi dia melakukan pengecoran logam. Nah terus kadang-kadang suka ke rumah tuh bawa peralatan tuh cerita ke saya gitu. Ini buat ngecor aluminium, ini buat ngecor apa kaca kayak gini segala macam. Nah itu tuh ada komponen-komponen kecil yang sering dia bawa gitu. Entah sengaja dia bawa atau kebawa gitu. Tapi itu lumayan melekat kayak technical engineering yang kompleks tuh jadi kayak buat saya itu bisa jadi sarana bermain gitu. Kayak waktu kecil tuh sering juga kebiasaan ngerusak barang-barang gitu tapi nggak bisa masang lagi gitu loh. Jadi kayak asik sendiri sama teknisnya gitu. Oh ini bautnya kayak gini gitu. Tapi habis itu udah nggak diapa-apain gitu. Nah ketika menemukan kuliah di grafis, terus teknik cetak tinggi yang menjadi fokusnya, kayak ini sebenarnya teknik yang sangat sederhana gitu, tapi kayaknya kemungkinannya bisa kemana-mana ya gitu. Mulai dari tintanya bisa ABC, habis itu medium kertasnya juga bisa ABC, bahkan nggak harus kertas gitu. Itu tuh menarik untuk selalu dieksplor. Jadi tiap kali proses bikin karya grafis tuh kayak selalu masih ada PR setelah karya itu selesai gitu. Oh kemarin proses kayak ini kayaknya belum deh, mungkin nanti buat karya nextnya gitu. Jadi kayak masih ada PR gitu loh. Dan menurutku itu kayak rasa ingin tahu yang bisa menghidupi batin gitu mungkin. Ya kita tarikan dari situ. Kalau untuk konsistensinya, mungkin kalau dibilang seni grafis menyelamatkan, beberapa kali menyelamatkan sih. Kayak dulu aku sempat bikin juga yang lebih
komersil ya. Dulu nama tekniknya letterpress gitu. Jadi di kampus tuh ada teknik letterpress. Terus aku coba pelajari karena nggak ada pengajarnya, jadi aku coba pelajarinya lewat internet. Meskipun internet belum di tangan waktu itu, kayak ke warnet itu nyari tahu. Sampai akhirnya aku dibantu sama istriku untuk beli mesin dan ngerekondisi lagi gitu. Akhirnya kita coba terima pesanan undangan gitu, karena dia seni grafis kan sehari-hari banget ya, maksudnya dia selain dari seni juga dia punya potensi yang agak industri gitu, dan maksudnya kemunculannya dia juga emang karena untuk memperbanyak gitu kan, memperbanyak ilmu pengetahuan, agama, propaganda segala macam gitu. Terus dari situ cukup terselamatkan sih. Terus kalau yang sekarang makin kesini lebih berfokus kepada visualnya. Aku nggak tahu ke depannya bakal masih pakai grafis atau enggak, tapi logika grafis itu udah nempel di aku sebenarnya. Ini menarik nih, saya tambahin karena kalau ngomong soal logika grafis, karena kemudian saya sekarang menerapkan pada kalau saya bikin lukisan ya. Jadi ketika kita bikin grafis, ketika kita bikin desain, saya yakin 100% hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Jadi kalau saya sekarang melukis atau menggambar, saya mengalami fase yang disebut sebagai fase kegrafis-grafisan gitu. Kurang lebih begini. Kurang lebih begini. Ini pengalaman saya ya. Kalau saya bikin gambar, kalau lukisan lah, karena saya sekarang lagi ngelukis kan, saya mengalami fase di mana saya merasa diri saya adalah seorang seniman hebat. Wah ini jadinya bagus banget, ini luar biasa, ini masterpiece akan dibeli museum dari Oxford, dari mana, tiba-tiba kemudian di tengah jalan saya mengalami, wah ini saya seniman gagal ini. Seniman gagal, nggak punya bakat, kok nggak bisa gambar, dan kemudian pelan-pelan naik lagi. Jadi dalam satu gambar kecil itu saya mengalami gejolak emosional yang antara seniman penting, seniman tak penting, gagal, sampah, itu jadi satu gitu. Nah itu adalah situasi yang kita perlu kita bikin grafis, karena kita wah ini gagal cetakan saya. Kalau saya bikin esah, wah gagal ini. Bagaimana menyelamatkan itu, jadi itu setiap satu karya sebesar apapun atau sekecil apapun, saya mengalami campur aduk emosional yang saya nikmati. Ketika saya selesai, saya bilang, seperti saya pulang perang gitu loh. Itu benar-benar emosinya. Nah, itu yang saya alami sampai hari ini. Ketika saya jadi seniman sudah berpuluh-puluh tahun, saya masih mengalami kegagalan pada setiap karya saya. Dan kemudian saya harus mencari cara bagaimana saya kemudian bisa bounce back gitu. Itu yang mungkin, itulah kenapa saya tidak pernah pakai artisan. Karena pengalaman itu buat saya luar biasa. Mengalami gagal berkali-kali dan mengalami berhasil berkali-kali gitu. Kadang-kadang ya nggak berhasil juga. Kemudian saya anggap saya sampah gitu kan. Saya seniman sampah menghasilkan karya sampah. Tapi itu pengalaman terus-menerus menempa saya bahwa baik buruk itu menjadi sangat debatable gitu. Meskipun bagi saya kemudian soalnya adalah bagaimana kita sebagai seniman, bagaimana kita secara emosional mau mengatasi itu. Bagaimana kita punya cara untuk mengatasi situasi yang kita alami setiap hari. Karena mau nggak mau kita akan hadapi itu terus gitu. Nah itu saya sebut sebagai mental grafis itu. Oke, note. Loh, tapi memang gini ya, kalau di dalam grafis kita misal, nggak apa-apa ya nambahin ini ya. Jadi kalau di dalam grafis itu kan kayak gitu ya, dalam artian gini, kita berjalannya itu kayak laboratorium, ya toh. Langkah-langkah 1 dan 2 itu harus dilalui, ya toh. Dan selalu ada ekspektasi, wah ini kok hasilnya kok gini, kemungkinan gitu ya. Tapi kan akhirnya pada prosesnya pasti kita akan mengalami suatu kejutan. Kejutannya ini gini, wah api terus gagal ya. Nah itu kan karena dalam seni grafis itu kan dia ada namanya kayak mampir dulu sebelum kita harus lihat gitu loh. Nah beda dengan karya yang lain, misalnya lukis abang hijau biru kurang di sini sudah bisa. Tapi di grafis misal kayak Agugen, nah ini juga keren banget cara pewarnaannya. Dia jadi satu, terus bagaimana memilah dengan beberapa part kayak gitu, batch-nya 4, 6, 10, 12 itu kan butuh pemikiran ini ya. Dan waktu kita melihat itu kan begini, setelah dicetak terus kita buka nih, Ciluba. Nah, jadi memang Sajani itu ya, memang mental grafis itu. Mental grafis itu. Setuju saya Pak sama kamu sekarang. Seniman-seniman yang terdidik secara grafis itu punya mental yang kuat. Dibandingkan seniman yang terdidik secara lukis. Kan gagal buat lagi. Terbiasa gagal. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum saya melemparkan pertanyaan ke teman-teman semua yang udah datang. Seberapa pentingkah Pak
kertas di karya seni grafis gitu. Atau mungkin Mas Agung juga bisa menambahkan bagaimana bisa menemukan kertas abaka itu yang dianggap paling sesuai dengan karakter atau artistik yang ingin disampaikan di kertas tersebut, Mas Agung. Kalau urusan kertas sama grafis tuh ya ada teknis sama ada narasi juga ya. Tapi kalau dari teknis tuh sebenarnya hampir tidak terpisahkan sih buatku ya. Maksudnya kayak dulu waktu zaman kuliah tuh selalu pakai kertas yang industrial gitu. Belum terlalu eksperimental ke material yang lain gitu, kayak emang fokusnya di kertas. Habis itu pakai kertas-kertas yang industrial tuh entah kenapa hasilnya selalu kurang memuaskan buatku. Beda sama kertas buatan luar negeri yang mahal itu, dia terbuat dari katun gitu. Tapi aku nggak mampu. 100.000 dulu ya. Tapi sempat dapat gitu ya, maksudnya dapat di kampus ada nemu gitu, terus cobain cetak situ kayak wah ini bagus banget gitu, kayak ya secara teknis ini cerita aja, maksudnya kekagumanku antara si tinta masuk ke dalam kertas tuh itu kayak ada kepuasannya gitu loh, dan cuman ada di beberapa kertas aja yang bisa kayak gitu. Nah dari situ kayak mulai ketertarikan untuk kayaknya bikin kertas sendiri sih gitu. Kebetulan dapat juga mata kuliah bikin kertas tapi hanya di basicnya aja. Habis itu riset sendiri, terus awalnya daur ulang, habis itu ada campuran serat alami juga, bikin formulanya. Habis itu ada yang bantuin juga untuk memperbanyak itu dengan formula tertentu. Sampai akhirnya ke yang ada di sini nih, namanya kertas abaka, dia 100% pakai serat alami gitu. Dan apa ya, kayak sudah seharusnya, ya mungkin terdengar kolot ya, terdengar sangat konvensional, tapi menurutku potensi seni grafis tuh ketika dia muncul di kertas tuh kayak ada apresiasi yang lebih gitu loh buatku. Mungkin kayak gitu. Ya udah jodohnya gitu. Udah jodohnya Mas Agung. Tapi jodohnya ini karena menariknya selain dari proses pembuatannya gitu kan, karya ini juga seturut gitu loh dengan isu-isu yang ingin Mas Agung angkat, mulai dari cat, pemilihan kertas, bahkan kertasnya juga pun itu benar-benar vegan gitu. Lalu penemuannya seperti apa sih Mas Agung, sampai di mana Mas Agung risetnya untuk melakukan itu? Riset tentang si komposisi semuanya. Kalau karena emang dari awal udah komit untuk pameran ini, aku kalau di akhir-akhir film tuh suka tidak ada binatang yang tersakiti gitu. Nah, aku dari awal udah komit untuk itu gitu. Kayak aku harus make sure nih tintanya ada animal ingredients apa enggak gitu. Aku telepon pabriknya, ke bagian marketingnya untuk nanyain bener gak ini kayak gini. Terus mereka ya aman katanya. Mereka cuma pakai mineral-mineral dari alam, jadi berupa batuan yang diserbukan, habis itu chemical. Terus dari kertasnya juga, kertasnya ini sebenarnya pohon pisang yang dibudidayakan, mungkin bisa tumbuh di mana aja, tapi dibudidayakannya di Sulawesi Utara. Itu namanya abaka. Dia tuh pohon pisang tapi nggak dipanen buahnya, cuman si seratnya. Dan si seratnya ini kebanyakan mereka membudidaya itu untuk dijual ke Jepang untuk bahan baku uang yen. Dan itu menarik buatku sih. Soalnya ibuku juga dari Sulawesi Utara. Jadi aku coba menarik benang merah. Dan ketika berhasil membuat sampelnya gitu, coba dicetak, ini kayaknya cukup berkelas gitu buatku ngelihat hasilnya gitu. Kayak gitu. Ya, mau menanggapi? Dalam tulisan saya sebutkan bagaimana saya menemukan orgasme gitu. Ketika saya menerangkan bagaimana emboss itu tadi, karena kelebihan dari grafis cetak pada kertas adalah kemampuan dia untuk mengeksploitasi apa yang nggak bisa didapatkan hanya semata dari tinta. Jadi emboss. Jadi bagaimana cetakan itu menciptakan lekuan gitu. Yang itu tidak bisa ketemukan kalau kita bikin lewat kanvas, karena itu kelenturannya beda dengan kertas. Apalagi kertas khusus seperti abaka gitu kan. Jadi dia punya kelenturan yang berbeda. Dia akan punya efek emboss yang melekat gitu. Jadi bahkan Agung bisa mencetak tanpa warna sekalipun itu tetap grafis gitu. Blind print itu saya kira kelebihan, dan itu menurut saya hanya bisa diciptakan dengan sempurna dengan kertas. Ya orang bisa menggunakan kanvas. Hari ini banyak grafis digunakan dengan
diaplikasikan pada bending kanvas. Tapi buat saya itu adalah bisa sebagai pilihan, tapi itu bukan tes saya gitu. Karena kemudian ya grafis ya harus berkutat dengan kertas. Saya memang kolot ya, memang konservatif, tapi hari ini kita harus berusaha menghormati teknik gitu dengan sepenuhnya. Bukan berarti saya nggak bisa menerima, kalau saya melihat grafis dengan kanvas, saya akan melihat dengan cara yang berbeda. Saya melihat itu sebagai, ya itu kanvas gitu. Karena saya tidak bisa menemukan, itu tadi, kalau Anda baca tulisan saya di itu, saya menemukan, memberikan dengan sangat detail bagaimana kemudian orgasme antara mesin press, warna, cukilan itu menciptakan semacam kayak apa namanya orkestrasi gitu dalam hal ini, dan itu hanya bisa diciptakan dalam kertas. Itu mungkin kalau holy glare-nya ya Pak, cawan sucinya itu di kertas. Kalau Anda pergi, kalau Yesus itu kan punya cawan suci, nah itu seni grafis di kertas, dan itu harus saya menghormatinya, bukan berarti saya meminta orang, tapi saya menghormati itu sebagai sebuah puncaknya di situ gitu. Kalau wayang ya dibuat dengan perkamen kulit kerbau, bisa juga pakai kulit sapi, tapi hasilnya beda gitu. Kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih apa namanya yang paripurna ya, gunakanlah media ini. Gitu. Kecuali kalau kita mau eksperimen itu lain soal saya kira. Jadi gimana tadi? Kalau menurutku gini, karena kalau kita berbicara seni grafis itu kan kita berbicara paling pokok adalah 2 dimensi ya. Tapi ya saya kembali lagi, kalau saya sebagai seniman grafis, sampai sekarang saya belum mencoba untuk di ini sebenarnya ya, di kanvas itu kayak gimana. Karena saya kayak kehilangan sesuatu Pak. Jadi kayak di rumah gitu ya, karena saya belum bisa membuat kertas sendiri ya. Tapi kalau di toko kertas gitu, itu yang saya selalu mencari dulu. Ini kertasnya kayak gimana ya? Ini kayak gimana? Itu salah satu daya tarik saya harus menemukan kertas yang seperti apa. Nah kalau di dalam teknik-teknik seni grafis itu kan kertas itu adalah sebuah kebutuhan yang memang dia menyesuaikan dengan kebutuhan teknik. Ya kalau kita kembali lagi ke ini ya, mungkin kita bisa bicarakan teknik, misal kalau kita mau pakai cetak dalam gitu ya, kita perlunya mungkin gramaturnya yang agak tebal gitu, misal 250 agar dia lebih elastis saat dia dilembabkan dan dia dicetak pada plat. Nah, kalau dilihat lagi kepada Agugen, dia menemukan begitu pasti dia banyak sekali pertimbangannya. Seperti tadi warna dia menyerapnya bagus, putihnya juga tidak bright kayak gitu kan. Jadi pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau saya setuju juga dengan Pak Agung untuk saat ini sebagai cawan suci tadi ya kan. Karena memang posisi tertinggi di seni grafis tuh ya di kertas gitu loh. Kalau sekarang ya buat saya, karena saya sendiri juga tidak bisa mengolah misal grafis saya taruh di kanvas gitu agak kesusahan karena saya kehilangan. Ada sesuatu yang hilang gitu loh. Nah menurut saya itu pentingnya kertas di seni grafis itu ya mungkin kalau Agugen dia memang dia dengan kebutuhannya dan sebagainya, Pak Agung yang sebagai cawan, kalau saya itu ada sesuatu yang hilang jika itu tidak dicetakkan pada kertas. Ya itulah menurut saya itu value-nya di situ. Meskipun orang bilang, grafis ini apa Pak? Murah, nggak laku dan sebagainya. Grafis itu cuma orang pesimis saja ya. Grafis itu fana, lukisan itu abadi. Apa? Grafis itu fana, lukisan itu abadi. Bilang loh, itu bukan saya loh. Saya cuma mengutip apa yang diurang orang. Grafis itu fana. Lukisan itu abadi. Lukisan itu abadi. Asik ya? Oke, sebelum merambah kemana-mana nih Pak, saya kasih kesempatan buat teman-teman dulu untuk mengajukan pertanyaan. Oke, mungkin yang mau bertanya bisa berdiri lalu menyebutkan namanya. Oh, harus berdiri Mas. Duduk aja ya Mas ya. Perkenalkan saya Arga. Makasih Mas moderator. Halo Mas Agugen, Mbak Tere, Pak Agung. Kesempatan menarik ini mungkin kali kedua aku ketemu Mas Agung setelah pameran yang di Hello Trans. Udah lama ya Mas ya? Jogja Contemporary, iya Hello Trans. Nah itu aku jadi keinget setelah nonton waktu pembukaan pameran ini, keingetnya itu waktu zaman kamu juara Trinel ya Mas. Pesona artistikmu itu gila-gilaan. Tapi seriusan, itu sangat mempengaruhi adik-adik kelas zaman kuliah, sampai ada perdebatan antara mahasiswa yang masih kuliah sama para dosen, di mana karyamu
aku balik sama mengutip kata-katanya Pak Lea gitu soal ya mau gimana pun grafis itu memang identik sama garis. Tapi untuk kasusnya Mas Agugen, aku melihat beda. Artinya yang tak lihat kerumitanmu itu ada di warna, Mas. Gitu. Dulu yang bikin mahasiswa padu iya apa ya? Berantem sama dosen itu perkara warnanya jenengan yang gradasi. Palit orang sebagai konvensi. Yes. Nah, apalagi kalau aku ngelihat noleh ke karya ini, karya apa itu? Figur yang ada kayak ularnya terus. Nah, kalau kemudian kita bikin gradasi dalam satu arah, make sense, satu rolan bisa jadi. Tapi kalau ini ada putarannya. Nah, ini tadi barusan aku bicarain juga sama Pak Den. Iki piye Pak Den? Wah, itu role mesti sekti. Ngono kuwi. Nah, ini dia yang kemudian makanya aku bilang keterpesonaan artistiknya ada bukan di garis. Aku setuju lagi-lagi sama Pak Lea ngomongin kuwi iki orang yang sangat detail gitu loh. Nah, yang pengen tak tanya itu sebenarnya sederhana. Emang urgensinya apa sih Mas kok kamu tuh malah lebih banyak mengeksplor warna meskipun dalam setiap pameran tentu kamu punya tema yang berbeda, tapi warna itu tidak pernah berubah menurutku. Nah, itu aja dulu Mas. Matur nuwun. Makasih pertanyaannya dan tanggapannya dan informasinya, mantap. Jadi, seneng banget seringkali mengutamakan warna yang gradient. Kayaknya aku menyusur balik ke formative years gitu, zaman-zaman kuliah tuh aku seneng banget sama psychedelic art sebenarnya. Dulu zaman mushroom belum dilarang gitu, aku lumayan sering. Tapi sekarang udah dilarang. Oh sekarang masih bisa. Dilarang sekarang nggak boleh. Terutama dari artwork yang dilahirkan dari era 70-an zaman-zaman psychedelic booming lah sebenarnya. Itu tuh menginspirasi percampuran warna yang kontras gitu. Kalau dari logika warnanya sendiri bisa dibilang aku kayak agak sulit menentukan warna apa yang harus keluar gitu, yang harus aku tampilkan gitu, karena kalau pakai dua warna ini proses yang dulu ya, kayak kalau dua warna yang ini nggak adil nih, nggak ikutan nih, ini harus ikutan gitu, kayak gitu. Sederhana itu sih sebenarnya, jadinya banyak bermain sebenarnya di prosesnya. Dan warna menurutku karena preferensi visual yang selama ini aku lakukan makin kesini, kalau menurutku pribadi makin dark gitu, menurutku kayak perlu ada keseimbangan dia ditampilkan dengan warna-warna yang ceria untuk terutama dengan tema yang ini ya. Ini kalau misalkan aku dengan tema ini memvisualkannya secara harafiah ya mungkin berdarah-darah gitu loh. Mungkin orang nggak bakal tertarik untuk masuk gitu. Tapi ketika ini ada warna-warni yang mungkin anak kecil juga bisa apresiasi gitu kan sebenarnya. Itu menurutku menarik sih untuk melihat multi interpretasi dari suatu gambar yang utuh tapi dengan adanya warna yang tiba-tiba beda sendiri gitu bisa menghasilkan persepsi lain buat orang lain gitu. Mungkin gitu sih. Selamat sore, nama saya Adam, saya mahasiswa seni grafis dari ISI Yogyakarta. Saya mau bertanya ke Mas Agugen, apa sih faktor-faktor yang membuat Mas Agugen itu tetap konsisten berkarya di seni grafis? Faktor-faktor yang masih membuat Mas Agugen konsisten berkarya di seni grafis sama yang bikin Mas Agugen akhirnya suka sama seni grafis itu apa sih? Karena yang dibilang Mbak Tere tadi kan seni grafis itu nggak mudah, butuh effort yang lebih gitu loh. Udah sih, cuman itu. Terima kasih. Kenapa masih konsisten gitu ya? Makasih pertanyaannya. Konsistensinya mungkin dari keseruan ya sebenarnya, salah satunya. Terus lagi
Kalau dulu memang sebelum punya mesin press, aku pakai sendok sebenarnya pas zaman-zaman trienal itu 2012, 2013. Habis itu nabung beli, maksudnya kita ada di trienal yang sama ya. Sama-sama ini sih, dia nomor 1, saya nomor 3. Waktu itu di trienal, yang nomor 2 itu Fadil ya. Saya juga pakai masih sendok. Iya, masih pakai sendok. Makannya pakai sendok. Terus kemudian keseruannya makin kesini tuh makin seru karena melibatkan banyak orang. Kayak di pameran ini nih sekarang di studioku ada 4 orang sebenarnya yang bantuin karyaku. Dan itu bisa dibilang mereka punya pemahaman grafis yang berbeda sama aku. Bahkan ada 2 orang yang lain mereka nggak ada basic grafis sama sekali. Tapi mungkin itu ya kayak ada pengen ngajarin gitu. Kayak menurutku kayak jadi dosen tuh perlu dari panggilan gitu kan, sama kayak jadi seniman juga jadi ada dari panggilan gitu. Dan mungkin ini kayak bagian dari untuk mencapai kekaryaanku yang sekarang itu tuh aku nggak bisa sendirian gitu. Terus aku harus mengajari lagi gitu. Dengan senang hati aku bisa mengajari mereka gitu, dan mereka juga bisa ngikutin lah pelan-pelan. Dan menurutku itu jadi salah satu juga yang bisa membuatku tetap konsisten. Cuman ada nilai yang dari tadi aku sebutin itu adalah bermain dalam keterbatasan. Menurutku itu sederhana tapi bisa filosofikal juga gitu loh. Dalam artian kayak kita sehari-hari juga hidup dalam ya keterbatasan tapi selalu ngakalin gitu loh. Ngakalin oh ini kesini aja, ini kesana aja gitu. Bisa akhirnya survive hari itu gitu. Dan itu dihadapin tiap hari. Menurutku nilai seni grafis yang ya itu tadi mental seni grafis tuh bisa bersifat filosofikal juga. Jadi itu tetap menarik untuk dieksplor gitu loh maksudku. Yeah. Puas sama jawabannya? Makasih. Aku mau nambahin ya, Boleh, ini penting nih, mungkin penting ya. Enggak, maksudnya tadi kan aku kan bicara tentang perihal bagaimana dia berproses kreatif lalu dibantu oleh beberapa orang gitu ya. Nah ini yang mungkin yang pingin saya ini ya, maksudnya dibantu dengan beberapa orang untuk membuat karya dan sebagainya itu sah saja gitu kan. Karena ada beberapa hal itu yang terkadang berpikir bahwa ini kalau dibantu dengan orang ini piye nih, ini karyamu atau kamu kolaborasi ya kan. Tapi kan sebenarnya itu kan suatu kejujuran kita bahwa kayak kamu. Saya senang banget saat dia berbicara bahwa saya membuat karya dan saya dibantu. Karena ada beberapa yang mereka tidak mau membicarakan bahwa dia memang banyak dibantu gitu loh. Nah, jadi mungkin buat teman-teman kayak mungkin yang di sini mungkin ada mahasiswa kayak abang gitu ya. Jadi hal-hal yang misal kita berproses kreatif terlalu dibantu oleh orang itu janganlah malu untuk jujur kita mengatakan bahwa kita dibantu gitu loh. Gitu sih. Karena saya sering bertemu dengan orang yang jelas-jelas yang dibantu tapi ya enggak, ya aku enggak dewe gitu ya hero banget gitu. Padahal hal-hal seperti itu kan kayak saya ya dibantu juga gitu kan. Misal saya nyetaknya banyak gitu ya saya butuh bantuan orang untuk membantu mencetak kayak gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu sebuah kejujuran dalam proses berkarya sih. Gitu. Cuma nambahin aja. Kepikiran aja sih tadi. Ya gitu sih. Cik. Oke, terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama buat Agugun, yang kedua untuk ketiga pemantik. Yang pertama, ini saya akan cerita pengalaman gitu. Ketika saya datang ke pameran ini, akhirnya saya harus melihat membaca ulang kembali pengalaman saya ketika ke ruang pamer. Ketika saya berhadapan langsung dengan karya Avandi misalnya, Avandi menuntut saya untuk bekerja dengan jarak yang jauh gitu untuk memahami karyanya gitu, karena garis-garisnya lepas-lepas gitu ya. Di pameran ini saya merasakan karya Agugun ini tidak memaksa saya untuk menjauh gitu, untuk mendekat gitu. Saya sepakat bahwa
detail gitu. Tapi saya kira detail yang di sini bukan sekedar garis, warna gitu, tapi juga objek, bidang, komposisi gitu. Nah, kapan Agugun berhenti untuk membuat detail ya? Di titik mana gitu? Membuat sesuatu itu menjadi lebih detail gitu. Ini udah cukup detail. Kapan? Gitu. Yang kedua untuk semuanya, tadi sering diomongin ya ada gagal gitu. Apa sih yang apa yang teman-teman rasakan atau nilai dengan karya itu gagal? Ya, misalnya oh ini gagal gitu. Apa justifikasi atau penilaian ini gagal? Itu aja, terima kasih. Mau nambahin sedikit mungkin ini yang belum kebahas sebagai seorang Agugun mungkin ya. Dalam prosesnya sih aku setelah melalui pandemi kemarin kan, terus kita aktif di Clubhouse gitu, terus ngobrolin tentang NFT. Menurutku juga Agugun juga tidak berhenti di proses secara physically, juga akhirnya mengeksplor berbagai kemungkinan kayak gitu. Yang mungkin untuk seniman lukis juga aku belum tahu sih siapa yang melakukan itu, melakukan kekaryaannya secara digital kayak gitu. Dari sini aku juga merasa bahwa mungkin grafis itu bisa dibilang yang Pak Lea bilang tadi bahwa grafis itu grafis itu fana dan lukisan itu abadi. Apakah memang secara fisik akan dia habis kayak gitu, terus kemudian ada dalam wujud yang lain. Itu aja sih. Bentar aja. Aku coba jawab dulu ya. Makasih tadi tanggapan nama. Aku coba jawab dulu yang tadi pertama dan sama keduanya itu. Apa tadi pertamanya? Oh, kapan waktunya berhenti? Iya. Jadi salah satu proses kreatif yang belum aku bilang juga, bahasa rupa yang aku explore selama ini tuh banyak terinspirasi dari Indonesia tua pra-Islam gitu ya sebenarnya. Karena aku terinspirasi sama salah satu profesor dulu di kampus tuh namanya Profesor Primadi Tabrani. Dia membuat tesis tentang bahasa rupa, cara pembacaan di candi gitu. Di mana gambar yang padat tuh punya banyak interpretasi gitu sebenarnya, dan muncul beberapa kali gitu. Jadi mungkin itu salah satu pengulangan pola isen-isen yang disebut sama Pak Leak sering muncul gitu, ada default setting yang sering keluar. Tapi kalau untuk cara tahu kapan berhenti, mungkin karena udah sering aja ya jadinya tahu kapan berhenti. Tapi kalau aku coba menelaah lagi tuh kadang aku berpatokan kepada masih fun apa enggak gitu. Sesederhana itu sih. Kayak ini kayaknya udah mulai enggak fun nih gitu prosesnya. Berhenti dulu deh gitu. Aku coba ngapain dulu gitu. Nanti coba dilihat lagi, ditelaah lagi. Oh, kayaknya cukup. Nanti kalau ada PR-PR lain mungkin buat karya yang baru gitu. Jadi sebenarnya salah satu proses kreatifku juga sekarang lagi coba mendata, bikin kayak mungkin apa ya sebutannya yang lebih praktikal tuh bank visual gitu loh. Kayak aku dari awal bikin karya tuh karena mungkin mulai dari drawing, habis itu terinspirasi sama psychedelic art, jadinya seneng banget untuk mengawalinya dengan intuitif gitu. Belum ada tujuan apa-apa gitu. Lanjut atau enggak kayak lagi beli ke warung, beli apa terus nemu ada batu gitu, habis itu aku inget-inget sampai ke studio, oh bentuk batunya kayak gitu. Aku gambarin. Jadi random banget sebenarnya, kayak cepet banget gitu visual-visual yang ada di kepalaku tuh. Kayak gitu. Cukup menjawab? Terus pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dirasakan saat karya bisa dibilang gagal? Aku ada pengalaman sih dulu sekitar 2 tahun lalu pas zaman pandemi gitu, bikin karya
segede gini kayaknya. Terus pas kayak gini nih, ini 2-3 kali cetak kan. Nah aku tuh lagi coba bikin yang 4 kali naik cetak warna. Jadi gradasi satu warna, habis itu hitam. Nah pas di akhir tuh aku nggak puas banget sama kayak ada beberapa bagian yang hilang gitu. Dan ketika kamu nanya kenapa itu disebut gagal, dan si karya gagal itu nggak pernah dipamerin, ada di studio aku simpen rapat-rapat dan emang kayaknya nggak usah dipamerin deh gitu. Apa ya, selain di luar rencana ya, karena itu kayak di luar rencana, di luar bayangan gitu. Mungkin lebih dalam lagi di prosesnya aku emang nggak fun gitu loh ngerjainnya. Kayak gitu sih. Dan pas ngeliat hasilnya juga kayak, aduh payah banget gitu. Mungkin bisa nambahin. Kepayahannya itu seperti apa yang kalian rasakan? Biar gak gaji buta ini ya. Kalau ada karya yang merasa gagal sebenarnya itu sederhana ya. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau misal kita bilang di seni grafis pasti faktornya banyak banget. Misal lupa nyetel mesin press misal kayak gitu, kok jadinya begini, ini gagal. Terus mungkin pencampuran warna, terus nanti mungkin ini terlalu lembab atau seperti apa. Sebenarnya faktor-faktor yang menjadi gagal gitu ya. Kita tidak akan pernah belajar lebih kalau kita tidak menemukan kegagalan sebenarnya. Jadi kalau ya itu apa sih? Iya pasti susah menggambarkan sebenarnya kalau kegagalan ini kenapa kok dibilang ini gagal gitu. Kalau secara teknis ya kayak tadi itu bahwa ya pasti keluar dari teknis atau yang standarnya kayak gimana. Terus jadi begini-begini atau sudah melakukan standar rupanya ada suatu hal yang di luar itu tiba-tiba masuk dan itu menyebabkan kegagalan kayak gitu sih. Jadi kalau mau ukurannya dibilang karya gagal kayak gimana sih faktornya banyak ya. Kayak gitu, mungkin nggak cuma teknis, mungkin waktu kita moodnya jelek itu juga bisa ya. Maksudnya tidak sabaran untuk nyukil, misal kayak gitu-gitu kan bisa, tapi tetap dikerjakan saat dicetak kok kayak gini, kayak gitu sih. Jadi ukuran kegagalan terus kayak gimana sih setiap seniman pasti beda-beda gitu sih. Tapi ya kembali lagi jika gagal ya jangan pernah menyerah untuk membuat sesuatu lagi gitu sih. Meskipun ya terkadang frustasi ya. Jadi kalau ngomong soal detail di Agugen tadi, dia kan Agugen tuh punya penyakit menurut saya, namanya horor vakui. Ketakutan horor vakui, ketakutan pada ruang kosong. Itu saya kira menjadi penyakit dalam tanda petik ya, yang juga dia kalau kita ke candi itu mengalami perasaan yang sama. Jadi tidak boleh ada ruang kosong. Karena setiap ruang itu pada dasarnya berguna gitu. Jadi namanya horor vakui. Itu istilah saya buat tadi. Horor itu takut, vakui itu kosong. Jadi ketakutan pada ruang kosong. Itu saya kira. Kemudian menjelaskan apakah dia bisa berhenti, saya kira tidak. Karena itu saya kira itu karakter dia ya. Karakter dia. Jadi itu menjadi penyakit yang menyenangkan karena dia pasti tidak bisa melihat kertas putih menganggur gitu. Itu seperti hanya kalau kita lihat ke relief candi kan, itu karena batu itu mungkin pahatnya sulit, master nggak boleh ada kosong tuh, angel waktu itu dan kayak gitu kan. Tapi saya kira kalau kita balik ke candi kan, kalau kita lihat relief candi sebenarnya itu kan dibaca sebagai sebuah, kalau kita ke candi zaman dulu itu membaca itu dengan langgam. Jadi kayak seperti kita membaca mocopat gitu. Jadi peristiwa di candi itu adalah suatu peristiwa performatif, di mana kemudian orang membaca dengan nada tertentu gitu. Jadi setiap relief candi itu ada nadanya, Ramayana itu dibaca dengan nada. Itu kayak kata yang kemudian nada yang diubah dalam bentuk visual. Saya kira Agugen itu mengalami proses yang kurang lebih sama. Itu tadi saya kira. Kalau kita bisa mengolah lebih lanjut, mungkin itu bisa dijadikan sebagai karya sedikit performatif. Kemudian soal gagal, dulu saya sering mengklaim karya saya gagal dan kemudian saya buang gitu. Karena dalam grafis seperti Tere bilang, ada banyak faktor, misalnya kemudian alat, cat dan sebagainya. Tapi hari ini karena saya semakin tua, saya merasa bahwa kegagalan itu nisbi ya. Karena kemudian kita bisa ulang lagi gitu kegagalan itu. Jadi kegagalan itu kemudian dalam satu lukisan, saya lagi bekerja dengan banyak lukisan kecil sekarang. Saya mengalami kegagalan berkali-kali loh. Saya anggap gagal dan saya berhenti.
Saya pikir ada yang salah ini, kemudian saya berhenti, saya melakukan hal itu, kemudian saya balik lagi dengan keengganan, tapi kemudian saya melanjutkan, akhirnya selesai. Jadi kegagalan hari ini buat saya itu cuma semacam jeda aja untuk menyadarkan bahwa kamu itu bukan seniman hebat, kamu itu seniman biasa aja, berpikirlah seperti seniman yang biasa gitu. Sehingga kemudian kita berani bounce lagi atau bounce back untuk kemudian, oke, saya bukan seniman yang istimewa, jadi saya harus melakukan itu dengan kerja lebih keras. Kemudian ditanyakan lagi apakah, saya kira grafis menemukan dunianya di NFT saya kira. Saya kira itu karena tradisinya kan propagandais. Banyak propagandais, kemudian publik, itu saya kira punya jiwa di NFT yang mungkin bisa di-develop lebih banyak. Lukisan itu punya kecenderungan untuk kemudian dianggap abadi ya. Tapi kefanaan grafis itu justru buat saya lebih punya peluang gitu di hari ini gitu kan. Dan saya kira saya juga ngomong banyak dengan di grafis itu nggak punya apa namanya privilege mesin lukis. Wah kita bertahan 100 tahun gitu. Dalam seni grafis mungkin itu nggak pernah dibicarakan. Dalam seni grafis bagaimana kita membuat orang punya lebih banyak kan. Itu satu hal yang berbeda. Satunya demokratis, satunya elitis. Saya kira mental itu yang harus dijaga terus. Dijaga, didevelop, diadaptasi. Saya kira hari ini kita menemukan banyak peluangnya. Saya juga bilang ke teman-teman di grafis pinggiran, bagaimana kemudian membayangkan pameran seni grafis tidak melulu kemudian pameran seperti lukisan gitu. Tapi juga bisa kerja lewat poster, lewat apa, yang itu menjadi ruhnya seni grafis saya kira. Ruh yang harus terus-menerus digali. Yang kemudian membedakan kita, atau membedakan Anda, kira begitu. Dengan seni lukis gitu. Saya kira itu, saya kira peluang-peluang itu banyak meskipun ya pintar-pintarnya orang aja. Saya kira begitu. Sudah jawab belum? Sudah terjawab kan? Silahkan. Oh, mau nambahin nih kita. Iya, itu mau. Tapi balik lagi ke yang tadi fana abadi. Dulu tuh ada masa-masanya karyaku emang kayak dibanding-bandingin sama karya lukis tentang fana sama abadi gitu. Tapi menurutku itu kayak wah ini keblinger gitu, kayak keliru, ini tuh pemahaman yang keliru gitu. Sebenarnya ketika mengkoleksi sebuah karya apapun gitu harus fokus pada kemampuan untuk preservasinya gitu dari si pemilik menurutku ya, kayak lukisan ya pakai linen yang kualitas apa gitu, kalau ditempatin di tempat yang lembab tetap aja gitu bakalan lembab. Karena ada juga museum di Asia gitu yang nampilin kertasnya emang sampai ribuan tahun gitu dan masih berbentuk kertas gitu. Jadi itu kayak harus kalau sikapku pribadi menghadapi itu orang yang ya bisa disebut kolektor gitu yang kayak gitu, aku lebih cenderung untuk mengedukasi gitu sebenarnya. Kayak ya sebenarnya kamu harus concern sama preservasinya gitu, jangan taruh ngasal kayak gitu dengan kayak gitu bisa abadi lah. Ya enggak ada yang abadi kan sebenarnya tapi. Terus tentang NFT itu ya dulu tuh tahun 2013-an kalau nggak salah aku sempat diwawancara sama website, tapi sekarang website udah nggak ada, namanya Printeresting. Ada nama penulisnya Jason Urban, dia concern sama contemporary printmaking, terus dia punya statement kayak the future of printmaking adalah cloning gitu. Itu dulu belum ada NFT. Terus aku ngelihat ketika aku terpapar sama NFT ini aku pikir menarik banget karena di karya fisikal aku susah payah membuat edisi, sedangkan di NFT bikin edisi sangat gampang. Jadi kayak oh ini arena playground yang seru gitu, dan dan konsep tentang karya yang udah menjadi token bisa abadi berada di blockchain itu konsep yang sangat menarik buatku gitu. Selama ada internet orang bisa akses kapanpun dimanapun gitu, itu menarik banget sih. Betul. Seperti Mas Rudi sudah mengkoleksi, mengkoleksi. benar kayak gitu. Nggak mau gabung ya di Clubhouse ya? Udah bubar. Oke, mungkin satu pertanyaan gitu. lagi. Jadi Halo, salam kenal, saya Aurora. Sebenarnya ini agak menyerempet pertanyaan yang Mas yang sebelumnya. Cuma kan ini tadi sempat dibahas ya terkait, jadi kan Mas Guggen ini kan milih objeknya banyak naga nih. Karena kan merepresentasikan bahwa upaya untuk kayak apa ya,
yang ingin dikampanyekan ini kan seperti mitos gitu kan. Jadi diambillah hewan yang dari mitologi kan, kemudian diambilnya naga. Cuma kalau boleh tanya, ini tuh kalau saya lihat kebanyakan naganya kayak naga Asia. Mau nanya aja, karena kan banyak objek-objeknya nih, terus kayak pasti kan ada makna simboliknya tersendiri. Apakah ada ketertarikan atau inspirasi dari mitologi Asia? Soalnya objeknya begini, gitu aja penanyanya. Makasih. Ya, naga Asia aku juga mengakui itu kok, banyak terinspirasi dari naga Asia. Karena emang naga yang seperti inilah yang paling sering aku lihat gitu sebenarnya. Kayak gitu sih, bener. Oh, apa lagi? Kenapa? Aduh, naga Eropa. Naga Eropa badannya nggak panjang. Oh. Mungkin naganya itu naga Cina sebenarnya kan. Naga itu ada naga Jawa, naga Hindu, naga India, naga Eropa, ada naga Cina. Lebih ke naga Cina kan bentuknya seperti kijang. Ada kijangnya, ada kakinya dan itu naga Cina. Kalau naga Jawa beda. Naga Jawa itu kemudian lebih dia nggak bisa terbang. Dia itu seperti ya bisa terbang tapi tidak punya cakar seperti kijang kan. Beda lagi filosofinya. Saya kira tapi ya itu Asia juga. Di Cina kan ada naganya. Kalau di tempel di kelenteng tuh naga Cina kan. Kalau Anda pergi ke Candi Suko itu naga Jawa atau naga India. Yang di bawah. Jadi naganya seperti ular, gabungan ular, macam-macam sih. Naga atau ular? Naga itu artinya ular kalau dalam bahasa Sanskerta. Suki. Ya gitu sih. Puas sama. Cukup puas sama jawabannya. Saya mau sholat maghrib masalah ini. Sholat maghrib. Oke, mungkin diskusi ini kita tutup dulu ya. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol bersama ketiga narasumber ini, kemungkinan ketiganya masih stay di sini untuk ngobrol santai aja. Jadi acara diskusi ini kami tutup dulu. Terima kasih Mas Agung, Mbak Tere, Pak Lea, lalu teman-teman semua. Terima kasih udah datang. Mungkin sebelum menutup diskusi ini, saya ingin mengingatkan bahwa pameran ini masih berlangsung hingga tanggal 19 Maret. Lalu setelah ini yang bersedia maju ke depan agar kita bisa foto bareng. Setelah foto bareng, kita udah menyediakan beberapa kudapan di area bar. Baik, cerita itu aja. Terima kasih, mohon tepuk tangannya.